Philippe Troussier itu saudara-saudara mengatakan bahwa 80% warga Vietnam itu pesimistis. Pesimistis, tidak mendukung, tidak yakin dengan peluang tim nasional Vietnam di Piala Asia 2023 ini saudara-saudara. Salah satu alasannya adalah karena banyak sekali pemain utama mereka yang akan absen karena cedera, tidak akan bermain. Nah, saya nggak tahu ini menguntungkan untuk Indonesia atau justru biasa-biasa aja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan provokasi maupun kebencian, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang salah satu calon lawan tim nasional Indonesia di Piala Asia, Vietnam. Vietnam yang tidak didukung oleh mayoritas warga Vietnam sendiri. Banyak yang pesimistis. Kenapa saudara-saudara? Karena Vietnam asuhan Philippe Troussier ini akan tampil di Piala Asia dengan tanpa kehadiran banyak sekali pemain utama. Ada sekitar 4, 5, 6 pemain inti mereka yang selama ini malang melintang di sepak bola internasional itu akan hilang. Tidak akan bermain, akan absen karena cedera. Nah, ini saya nggak tahu apakah menjadi berkah bagi Indonesia, menjadi musibah, atau biasa-biasa aja. Nah, ini akan kita bahas di edisi kali ini, saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Seperti kebanyakan peserta Piala Asia lain. Nah, Vietnam juga sudah mengumumkan daftar pemainnya. Awalnya ada banyak sekali pemain, list semuanya dimasukkan, pemain-pemain utama dia. Kemudian ketika harus mengumumkan daftar 26 pemain ini, Philippe Troussier ini bimbang sekali karena dia harus berkonsultasi dengan tim medis Asosiasi Sepak Bola Vietnam, tim medis dari tim nasional Vietnam sendiri. Jadi ada banyak sekali pemain yang mengalami masalah kesehatan, cedera. Dia bingung, dia apakah pemain ini bisa dibawa atau tidak. Karena ada yang memang sebenarnya masih bisa dibawa, ditunggu hingga menit-menit terakhir. Tetapi itu terlalu beresiko. Nanti kalau dia dimasukkan ke situ ternyata dia tidak bisa full pulih. Vietnam akan kehilangan kesempatan untuk memiliki pemain yang bugar. Jadi ini benar-benar dilema, saudara-saudara. Benar-benar dilema bagi Philippe Troussier. Padahal dia harus bertanding di grup yang menurut dia itu Indonesia yang paling mudah. Menurut dia Indonesia yang paling mudah dan paling bisa dikalahkan. Dan Irak, mereka juga pernah mengalahkan Irak. Dan Irak juga tim yang mudah menurut mereka. Hanya Jepang yang berat. Jadi bimbang sekali, galau sekali Philippe Troussier ini ketika akan mengumumkan skuad finalnya, ketika akan mengumumkan pemain yang akan dibawa. Karena ya dia harus berpikir dua kali, kalau saya menunggu pemain-pemain ini pulih nanti waktu pertandingan Piala Asia, atau dikasihkan painkiller misalnya, dipaksakan bermain dengan painkiller, khususnya bagi pemain-pemain yang kondisi cederanya sih tidak parah lah ya, mungkin hanya 50-40%. Nah, kayak begitu. Dia bimbang di situ, saudara-saudara, dia bimbang. Tetapi dia juga harus memilih, harus menentukan sikap. Apakah pemain-pemain Vietnam yang cadangan, pemain-pemain muda Vietnam itu bisa diberi kesempatan atau tidak. Nah, itu seperti itu. Jadi ini dilematis sehingga dia merasa, dan itu bukan lagi perasaannya Philippe Troussier, melainkan juga supporter Vietnam. Warga Vietnam sendiri tidak terlalu yakin dengan peluang tim nasionalnya. Bahkan dengan gamblang Philippe Troussier mengatakan 80% warga Vietnam, 80% supporter Vietnam itu tidak yakin. Tidak yakin dengan peluang Vietnam di
Piala Asia kali ini, saudara-saudara. Mereka tidak yakin apakah Vietnam bisa lolos ke babak 16 besar atau tidak. Atau Vietnam hanya akan menjadi bulan-bulanan Irak, bulan-bulanan Jepang, bulan-bulanan Indonesia. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Jadi ya memang Philippe Troussier ini penuh dilema, saudara-saudara. Bingung, galau berat lah. Galau akut, saudara-saudara. Itu karena pemain-pemain yang cedera ini adalah pemain-pemain utama, saudara-saudara. Pemain-pemain inti, pemain-pemain yang selama ini juga bermain bareng dengan Park Hang-seo. Pemain-pemain yang vital dan itu merata, saudara-saudara. Pemain-pemain kunci di lini, bukan hanya di pemain outfield ya, bukan hanya pemain-pemain lapangan, termasuk kiper. Kiper itu si Dan Van Lam, pemain naturalisasi, bukan naturalisasi, saudara-saudara, pemain keturunan Rusia, pemain kelahiran Rusia, itu juga tidak bisa dipastikan tidak bisa tampil di Piala Asia karena cedera. Kemudian kiper lagi yang cukup senior itu si Tran Nguyen Man, itu juga tidak bisa main karena cedera. Itu di posisi penjaga gawang. Jadi nanti Vietnam ini akan main dengan kiper yang juga pemain keturunan, si Philippe Nguyen. Philippe Nguyen itu kalau nggak salah itu dari Republik Ceko atau mana gitu. Iya, Republik Ceko, saudara. Itu si Philippe Nguyen. Tapi sekarang dia sudah main di kompetisi domestik. Nanti dia akan menjadi kiper utama. Itu di posisi penjaga gawang yang sangat vital, saudara-saudara. Sangat vital. Penjaga gawang utama dan penjaga gawang utama dan cadangan cedera. Sehingga ya Philippe Nguyen ini juga penjaga gawang bagus. Tapi tidak sebanyak bermainnya dengan Dan Van Lam, saudara-saudara. Jadi itu di posisi penjaga gawang saja dia sudah kesulitan untuk mencari pemain yang kira-kira benar-benar fit dan benar-benar. Jadi dia harus Philippe Nguyen tentu saja akan jadi kiper utama di Piala Asia. Sementara ya cadangannya kan pemain-pemain yang selama ini juga tidak terlalu bagus. Jadi itu benar-benar pusing dari pertahanan, dari penjaga gawang sampai ke back, gelandang, kiper, saudara-saudara. Maju dari kiper, kita maju ke depan sedikit ke back. Backnya ini Vietnam juga kehilangan banyak sekali pemain inti, pemain krusial, pemain kunci lah. Kalau saudara-saudara tahu pemain yang namanya Nguyen Ngoc Hai, itu juga dia akan absen, saudara-saudara. Pemain berusia 30 tahun dengan 76 caps. Pemain dari BKMX Binh Duong. Itu dia adalah kapten tim. Kalau saudara ingat ketika pertandingan Indonesia melawan Vietnam, ini pemain yang sangat susah sekali ditembus oleh pertahanan Indonesia, oleh penyerang-penyerang Indonesia, oleh si Dendi. oleh si Dimas. Itu susah sekali. Dia akan absen, saudara-saudara. Si Ngoc Hai itu dia adalah leadership di situ. Dia punya jiwa kepemimpinan yang bagus dan selama ini diandalkan oleh Park Hang-seo maupun oleh Philippe Troussier. Itu dia akan absen karena cedera. Kemudian ada lagi Bui Tien Dung. Bui Tien Dung itu juga defender. Itu juga akan absen karena cedera. Pemain yang sudah cukup senior, usianya 28, dia punya 47 caps. Pemain dari The Chong Vietel, pemain dari Vietel, Chong Vietel namanya itu. Itu dia juga akan absen. Kemudian ada lagi si Nguyen Tan Chung. Nguyen Tan Chung juga akan absen, saudara-saudara. Nguyen Tan Chung juga pemain yang sangat akrab dengan Indonesia. Dia main di U19, U23, berapa lagi ya? Senior, selalu merepotkan. Kemudian ini the one and only. The mascot yang selalu dinantikan dan selalu membuat repot bukan hanya timnas Indonesia tapi juga timnas Malaysia, Duan Van Hau. Si pemain yang paling licik di bumi itu juga akan absen, saudara-saudara. Duan Van Hau tidak akan bisa bermain karena cedera. Duan Van Hau itu baru berusia 24 tahun tetapi ya tengilnya minta ampun lah. Kalau saudara-saudara tahu ya kita nonton pertandingan melawan Vietnam kan kita pasti akan maki-maki, misuh-misuh sama Duan Van Hau. Ini juga dia akan absen, saudara-saudara. Kemudian ada lagi yang absen, itu si Nguyen Pong Hong Dui. Back juga, defender, itu juga dia akan absen. Itu juga akan benar-benar membuat Philippe Troussier pusing dengan pemain-pemain belakang, pemain-pemain kiper yang akan absen. Dan semuanya adalah pemain krusial, pemain inti, baik yang masuk starting line up maupun yang super sub. Di belakang kita ke tengah. Di tengah ini ada dua pemain penting, pemain kunci Vietnam, pemain utama.
yang akan absen karena cedera. Dua pemain utama ya, ini si Nguyen Huang Duc. Nguyen Huang Duc ya masih berusia 25 tahun dengan 32 cap dan 2 gol, serta si Pan Van Duc. Pan Van Duc usia 27, punya 43 caps dan 5 gol. Pemain dari Hanoi Police ini juga absen. Ini adalah pemain inti, saudara-saudara, dua pemain kunci. Tetapi ada juga pemain yang tidak inti. Pemain yang tidak inti di tengah ini seperti si Nguyen Duc Chien. Nguyen Duc Chien itu juga akan absen karena cedera. Kemudian Huang Van Toan itu juga akan absen karena cedera, saudara-saudara. Jadi lumayan. Kemudian siapa lagi ya? Nguyen Trong Long itu juga akan absen, saudara-saudara. Pemain tengah Vietnam yang cukup bagus di sektor tengah, itu juga bagus. Kemudian dari tengah ke depan, di depan itu saudara-saudara, di depan itu Nguyen Tien Linh itu akan absen karena cedera. Nguyen Tien Linh, saudara-saudara, kalau saudara ingat, Nguyen Tien Linh adalah pemain yang paling banyak menjebol gawang Indonesia. Kalau nggak salah itu 5 atau 6 kali dia menjebol gawang Indonesia di berbagai ajang, termasuk di SEA Games, di Piala AFF, di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Itu si Nguyen Tien Linh itu tidak akan main karena cedera. Kemudian si Nguyen Van Cuyet. Nguyen Van Cuyet itu juga tidak akan bisa bermain karena lagi-lagi cedera, saudara-saudara. Cedera kalau nggak salah waktu lawan Irak atau pokoknya dia cedera lah, saudara-saudara. Cedera dan tidak bisa sembuh untuk Piala Asia. Kemudian si Nguyen Chong Puong itu juga akan absen, saudara-saudara. Pemain yang cukup senior, pemain depan yang cukup senior dengan 56 caps dengan 12 gol. Itu pemain yang di Yokohama FC. Pemain abot. Kalau si Nguyen Chong Puong ini bukan karena cedera, saudara-saudara. Dia tidak dipanggil karena performa dia di Yokohama FC di J1 League itu tidak terlalu bagus, sehingga Philippe Troussier tidak merasa untuk tidak perlu untuk memanggil si Nguyen Chong Puong. Kalau saudara ingat si Nguyen Chong Puong ini, kalau yang selebrasi itu yang kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah itu yang biasanya selebrasi begini nih, saudara-saudara nih. Tangannya begini. Kayaknya dia aktivis dia. Aktivis atau apa. Dia nggak akan absen. Jadi itu. Kemudian ada lagi ya Fo Nguyen Huang itu juga nggak akan main, saudara-saudara. Fo Nguyen Huang itu juga cedera, pemain muda, pemain masa depan Vietnam. Jadi itu yang membuat salah satu atau salah banyak ya faktor-faktor yang membuat Philippe Troussier akan benar-benar pusing karena kehilangan pemain-pemain kunci, kehilangan pemain-pemain utama yang selama ini bisa menjadi tulang punggung Vietnam menghadapi tim-tim besar lain di Asia. Tanpa beberapa pemain inti yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara, Philippe Troussier juga masih bisa menggunakan beberapa pemain bagus, pemain pilar, pemain inti Vietnam yang selama ini juga bermain bagus di berbagai level internasional menghadapi berbagai macam lawan lah di eranya Park Hang-seo maupun di eranya Philippe Troussier itu sendiri. Misalnya pemain belakang defender Do Duy Man itu dia juga bisa bisa bermain. Dia sekarang merumput di Hanoi FC. Dia sudah punya 55 cap. Kemudian Ho Tan Tai. Ho Tan Tai. Oke, dia bukan orang Indonesia, orang Vietnam. Jadi nggak apa-apa kasih nama gitu. Ho Tan Tai itu juga dia akan bisa main. Kemudian Do Hung Dung. Do Hung Dung ini juga bisa main. Kemudian ada lagi Nguyen Van Toan. Nguyen Van Toan itu adalah striker nomor 9-nya Vietnam. Kalau sudah ingat ya, itu bahaya juga, itu bisa dikawal. Kemudian Pham Tuan Hai nomor 10, playmaker dia. Apa ya istilahnya ya? Pemain berpengaruh lah, gelandang serang, attacking mid, itu juga dia bisa main. Kemudian yang bakal menjadi ancaman serius Indonesia itu si Nguyen Quang Hai. Nguyen Quang Hai itu juga dalam kondisi bugar dan dia masuk di daftar Piala Asia. Dia siap bermain walaupun sekarang sudah tidak berkompetisi lagi di Prancis, di PAOK FC, tetapi dia bisa main, Quang Van Hai. Kemudian ada Phu Van Tan itu juga main, saudara-saudara. Kemudian si Bui Hoan Vietnam, Bui Hoang Vietnam itu juga bisa bermain, saudara-saudara. Ada lagi siapa lagi ya? Pan Quan Man. Itu juga bisa main.
Pan Quan Van itu juga bisa main. Itu adalah beberapa pemain inti Vietnam yang dipastikan bisa bermain dan sudah masuk ke squad yang didaftarkan untuk 26 pemain di Piala. Pemain-pemain utama, pemain-pemain senior yang tersisa yang dipanggil. Ini yang bikin Philippe Troussier lebih pusing adalah dia harus memilih pemain-pemain muda maupun pemain-pemain cadangan Vietnam, pemain-pemain dari Liga Vietnam, pemain-pemain U23 juga ada beberapa yang dipanggil. Kemudian pemain-pemain cadangan yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim utama itu juga dipanggil. Misalnya si penjaga gawangnya itu yang tadi saya bilang, Nguyen Philippe Nguyen apa Nguyen Philippe ya? Itu juga sekarang dia main di Hanoi Police. Dia pemain kelahiran Republik Ceko kalau nggak salah, Cekoslovakia lah pokoknya di situ. Itu dia penjaga gawang. Dia sama seperti Dang Van Lam, pemain keturunan. Tetapi bedanya adalah si Nguyen Philippe Nguyen ini dia belum pernah bermain di level senior. Dia masih caps dia itu masih 0. Kemudian ada lagi pemain berusia 22 tahun yang dipanggil si Pho Minh Trong. Pho Minh Trong itu pemain muda juga saudara-saudara dari Bekamek Bin Duong. Itu juga dia dipanggil untuk mendapatkan kesempatan. Kemudian ada lagi Van Tuan Thai. Pan Tuan Thai, usia 23 tahun dari Vietel. Itu juga dia mendapatkan kesempatan. Kemudian ada lagi pemain berusia 19 tahun dari Quang Nam. Pemain dari Quang Nam itu si Nguyen Din Bach. Nguyen Din Bach itu juga dipanggil karena pemain yang saya bilang tadi, Nguyen Tien Linh itu cedera. Kemudian ada lagi Nguyen Tai Son. Nguyen Tai Son kalau saudara ingat, kalau nggak salah itu di SEA Games. Di SEA Games dan Piala AFF U22. Itu juga dia kembali dipanggil, usianya baru 20 tahun. Dia main di Doan An Tan Hoa. Itu klubnya di Vietnam sana lah, saya nggak tahu. Usia 20 tahun. Kemudian ada lagi yang usia 20 tahun itu si Quat Van Cang. Quat Van Cang dari Vietel, pemain Vietel. Kemudian usia 21 tahun penjaga gawang itu ada Nguyen Van Viet. Itu usia 21 tahun dari Song Lam Nge An. Dia baru punya 1 cap di level senior. Kemudian pemain yang tidak terlalu muda tetapi minim pemanggilan internasional. Misalnya Le Pham Tan Long. Itu juga dipanggil saudara-saudara dari Hanoi Police. Kemudian si Trieu Viet Hung itu juga dipanggil saudara-saudara, pemain berusia 26 tahun. Kemudian Nguyen Din Trieu itu juga dipanggil saudara-saudara, tidak lagi muda. Jadi itu saudara-saudara kombinasi antara pemain muda dan pemain cadangan yang jarang dipanggil. Terakhir saudara-saudara, pertanyaan yang harus dijawab oleh Sintayong, oleh Witan Sulaiman, oleh Mark Klok, oleh Sandy Walsh, oleh Ivar Jenner, oleh para pemain Indonesia dan tentu saja oleh supporter adalah kabar Vietnam tidak bisa menggunakan pemain utama ini sebagai kabar baik atau kabar buruk. Ini sebagai berkah atau musibah. Itu yang harus dijawab. Dan yang bisa menjawab itu ya hanya Sintayong dan para pemain. Kenapa saya harus mengatakan berkah atau musibah? Karena ini bisa menjadi berkah, saudara-saudara. Berkah tanpa pemain-pemain inti Vietnam, tanpa Doan Van Hau, yang provokator, yang tengil, yang culas itu. Peluang Indonesia untuk mengalahkan Vietnam besar. Tanpa sang kapten dia, itu juga besar. Tanpa Dang Van Lam, itu juga besar. Kalau saudara-saudara ingat, itu kan pemain-pemain itu selalu merepotkan Indonesia. Tanpa Nguyen Tien Linh, itu peluang Indonesia untuk mengalahkan Vietnam besar. Tetapi itu juga bisa menjadi bumerang, bisa jadi musibah. Dengan merasa bahwa Vietnam tidak terlalu bagus, pemain Indonesia bisa saja lengah, bisa saja menyepelekan, menganggap remeh. Dan itu sering terjadi saudara-saudara. Ketika pemain Indonesia disuruh naik pesawat, dia justru milih naik kereta. Ketika disuruh lewat jalan tol, dia malah milih jalan alternatif yang rusak dan berlubang sehingga kecelakaan. Itu selalu terjadi seperti itu Indonesia. Tetapi juga bisa tidak dianggap biasa-biasa aja lah. Ada pemain utama Vietnam maupun tidak ada pemain utama Vietnam, pemain Indonesia juga bakal kalah. Itu juga ada. Itu harus dijawab saudara-saudara, harus dijawab. Karena ini butuh strategi yang tepat saudara-saudara. Butuh strategi yang tepat. Apalagi Indonesia punya memori yang bagus dengan Philippe Troussier tahun 2004 waktu Piala Asia di Cina. Philippe Troussier melatih Qatar. Indonesia mengalahkan Qatar. Dan setelah itu Qatar dia dipecat dari
tim nasional Qatar. Nah, jadi ini bisa menjadi semacam beban psikologis bagi Philippe Troussier, saudara-saudara. Jadi ya kita nantikan saja. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, saudara-saudara. Khususnya tentang tim nasional Vietnam yang akan kehilangan banyak sekali pemain utama. Pemain-pemain seperti Duan Van Hau, kemudian Dan Van Lam, kemudian Nguyen Tien Lin. Nah, terus kemudian si kaptennya itu, si Dok itu. Wodok siapalah itu. Itu semuanya akan absen. Dan itu mereka adalah pemain-pemain pilar, pemain-pemain utama Vietnam. Saya nggak tahu apakah ini akan menjadi berkah bagi Indonesia. Ya seharusnya menjadi berkah, saudara-saudara. Seharusnya menjadi berkah. Seharusnya absennya pemain-pemain ini pemain-pemain utama Vietnam ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk Indonesia mendapatkan 3 poin di pertandingan kedua, saudara-saudara. Seharusnya ya kita bicara idealnya. Tapi saya nggak tahu. Kadang Indonesia itu seperti itu. Ketika semuanya terlihat mudah, ketika jalannya terlihat mudah, ketika kita harus melewati jalan tol, ternyata para pemain justru lebih senang memilih jalan berlubang. Lebih senang memutar jarak yang sangat jauh. Nah, itu biasanya begitu, saudara. Jadi saya nggak tahu apakah absennya pemain-pemain Vietnam ini akan menjadi berkah atau menjadi musibah. Nah, menjadi musibah karena para pemain terlalu terlena, terlalu menganggap sepele sehingga mereka kalah. Atau biasa-biasa aja, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ada pemain Vietnam utama maupun pemain Vietnam cadangan, tetap saja tim nasional Indonesia bakal kalah. Saya nggak tahu ya. Nanti kita buktikan saja di pertandingan yang sebenarnya. Nanti Indonesia dan Vietnam akan bertemu di kalau nggak salah itu di pertandingan kedua, saudara-saudara. Di pertandingan kedua di Doha, di Qatar itu tanggal 19 Januari 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium. Wah, stadion yang cukup keren, saudara-saudara. Dan ya saya harap sih semoga kita menang. Semoga kita menang karena satu-satunya yang paling masuk akal untuk kita Indonesia mendapatkan poin itu ya hanya Vietnam itu. Kalau Irak ya mustahil lah. Jepang apalagi. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!